Siang, sembahyang puji Trisanyo dulu yuk. Santi
kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini di Santai Siang masih barengan aku Ita Saputri. Dan kali ini aku gak sendiri karena aku ditemenin sama ada kakak Gusti Putu Yudi Ariana. Hai, selamat siang kak. Halo. Selamat siang. Jadi ini tuh adalah owner A Barbers Gentleman. Betul? Ya, betul. Oke, siang ini kita mau ngomongin apa? Ngomongin soal fashion rambut tentunya teman Pro 2. Kalau fashion rambutnya oke, action activity-nya juga auto kece. Ya, pastinya. Oke, kok bisa kepikiran sih Kak Yudi ya untuk membuka yang namanya barbershop? Gimana ceritanya nih dari awal sampai ada yang namanya Barbers Gentleman? Sebenarnya awalnya datang dari keresahan. Keresahan, kegabutan gitu ya. Keresahan, patah hati sih, sakit hati sebenarnya, tapi bukan karena yang lain, karena bukan karena wanita dan lain-lain. Sebenarnya awalnya aku cerita dikit ya Kak ya. Iya. Awalnya aku kuliah di Uniksa, jurusan ilmu perpustakaan. Terus suatu ketika aku ada problem lah di rumah, ada masalah keluarga lah di rumah. Aku mencoba merantau ke Denpasar, di mana di Denpasar aku karena mungkin udah salah pemikiran, pikirannya udah ngaco gitu. Udah kalut gitu ya. Udah kalut gitu. Ha-ha. Akhirnya aku tatoan lah gitu. Aku tatoan sambil jalan. Aku kehabisan uang gitu. Aku harus cari uang, aku harus kerja nih. Gimana cara aku kerja? Sedangkan aku punya ijazah aja. Ijazahku ya perpustakaan, ilmu perpustakaan. Aku coba ngelamar kerja di sana sini, kurang lebih 3 tempat lah instansi aku lamar, nggak keterima karena tatoan. Iya. Akhirnya aku berpikir lah, kebetulan aku punya teman di Denpasar 3 orang, yang dimana ketiga-tiganya ini punya barber lebih dari 1. Oke. Ya, pikiranku aku, masa nggak bisa sih minta kerjaan sama mereka? Nah itulah awalnya kayak gitu. Masa nggak bisa aku kerja?
sama mereka. Ya gimana caranya kerja, ya harus bisa nyukur. Iya. Akhirnya aku cari satu orang yang paling banyak punya barber, yang paling banyak punya barber, dengan tujuan aku bisa kerja di sana. Gitu, dengan tujuan bisa kerja di sana, namanya Awan itu. Jadi aku bilang sama dia, aku mau kursus di sini. Terus kalau memang suka sama hasilku, suka sama kerjaanku, aku minta kerja di sini. Awalnya kayak gitu. Oke, Ya. dari ilmu perpustakaan ke barbershop emang agak jauh sekali nih teman Pro 2 ya. Kenapa nggak kepikiran untuk buka les atau apa gitu, atau mungkin buka makanan? Kenapa harus barber sih? Ya mungkin kalau yang aku lihat dari barber itu, aku sebelumnya kan kerja di perpustakaan juga, sebelum aku kayak gini. Iya. Jadi aku yang di barber itu nggak perlu seragaman, yang aku lihat ya. Jadi nggak perlu seragaman, mau celana pendek, celana panjang, tatoan, tindian, rambut warna-warni lah, nggak jadi masalah. Menurutku sih sesuai dengan fashion aja sih. Jadi kita kerja tetap dapat uang tapi santai. Santainya maksudnya dalam artian ya dari fashion, santainya di fashion kayak gitu. Dan paling istimewanya ya kita megang kepala orang. Istimewanya ya kita megang kepala orang. Oke, jadi nggak perlu bangun pagi Nggak, banget, nggak perlu perlu. pakai baju dinas juga nggak ya. Aduh, emang itu yang biasanya dicari. Oke, berarti mulai mendirikan Abarbers ini kapan? 2020 awal Kak. 2020 awal. Cuma aku Oh. kursusnya di 2019 akhir. Susah nggak sih kalau belum dari belum tahu terus coba-coba belajar cukur rambut? Agak susah. Susah. Kalau menurutku sih agak susah karena kan di cukur rambut itu tuh kita juga perlu tahu tekstur rambutnya, jenis kepalanya. Kadang-kadang juga kita bisa lihat cocoknya cukuran itu dari rahang juga bisa. Kayak gitu loh Kak. Oke. Jadi kalau dia cabi, dikasih tipis banget di atas, di sini makin besar kelihatannya dia. Gitu sih ya. Ada Ada tekniknya tekniknya kayak lah. gitu Untuk ya. pengkelabuan lah sedikit kayak gitu. Oke, waktu-waktu masih kursus itu pernah ada gini nggak sih, salah gitu sampai gagal gitu loh? Tentu aja pernah. Pernah? Pernah aja. Kayak kemarin aku sempat buat di tahun-tahun itu tuh lagi hype-hype-nya comb hair Kak. Jadi comb hair tuh belah dua dia kayak gitu. Dan aku tipikal rambutnya tebal. Nah, aku coba untuk nipisinnya. Dulu aku belum tahu manfaat gunting penipis itu tuh kayak gimana. Ternyata dia jelek gitu. Harusnya jelek ya. Kecuali dia dipakai blending 30-20% dari panjang rambut. Akhirnya aku coba potong untuk menipiskan ceritanya. Ternyata bukan gunting penipis. Gunting potong aku pakai. Akhirnya kepotong kependekan itu ya, zaman-zaman awal-awal lah, baru malah aku ambil aja guntingnya, nggak aku cek dia guntingnya apa gitu. Kayak gitulah. Oke, akhirnya setelah belajar kurang lebih berapa dong belajar kursus itu? Kalau aku di kursus sama Awan ini kurang lebih 2 bulanan Kak. Oh, cepet ya. Tergantung sih sebenarnya, bisa ada yang lebih cepat lagi Kak. Tergantung dia tangannya. Menurutku sih skillnya, tergantung skillnya aja. Ada yang lebih cepat lagi kok gitu. Tapi aku kemarin memutuskan sebelum aku buka, ya singkat cerita kayak nyambung ke cerita tadi itu, akhirnya aku udah kursus 2 bulan, aku bayar lah sama orang tua. Oke. Ya, orang tua minta ayo pulang aja lah, di rumah aja lah. Apalah, ayo kita sama-sama gitu. Aku minta buka barber gitu. Dibantulah sama orang tua saat itu. Oke. Aku bilang buka barber. Aku target sebelum aku buka, aku harus dapat 1.000 kepala secara gratis. Oke. Awalnya. Ternyata 300 tuh lama banget. Aku nyampe 300 lama banget, sekitar 3 bulanan lah aku dapat 300 kepala, karena mungkin orang-orang belum percaya sama aku Kak. Karena skillku baru gitu. Jadi belum percaya sama aku target 1.000 kepala tapi kelamaan. Akhirnya mentok di 300 lah. Oke, 300 kepala aja aku buka dah kayak gitu. Takut juga kan kalau rambut tuh dicoba-coba. Oke, Rambut, 300. Akhirnya terbukalah Barber Gentleman. Barber. Oke, kenapa memilih nama Barber Gentleman? Ada ceritanya juga nggak di balik nama pastinya itu? ada. Oke. Pastinya ada Kak. Kebetulan ini titipan nama sih dari ibu gitu loh. Titipan nama dari ibu, karena ibu tuh pengen kalau kamu punya usaha, kamu buka usaha, ada kan ciri khas namamu di sana gitu. Jadi kan awal-awal sih cerita lagi aku ke belakang Kak. Sebenarnya aku bukan orang
aku orang jalanan juga gitu, dari SMP, SMA aku nakal di jalan juga gitu, aku nakal di jalan juga. Yang banyak orang tahu di Singaraja itu tuh Yudi tuh ya image-nya ya nakal gitu, nakal gitu. Aku nggak mau pakai nama Yudi gitu loh. Gimana caranya biar ini tempat ini buka kembali dari anak gitu loh, bukan dari Yudi. Kalau Yudi dari Yudi kan udah kalau sih arahnya nih pasti akan nakal mungkin sama kayak yang punya kayak gitu. Jadi aku ambil R-nya aja dari Ariana belakang. Gitu. R Barber Gentleman. Sesingkat itu. Oke. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sesingkat itu, tapi sudah punya satu cabang loh teman Pro 2. Ya, Jadi untungnya. nggak cuma satu, ternyata A Barber ini ada 2 di Singaraja dan juga di Lovina. Ya. Sampai akhirnya kepikiran buka cabang lagi, gimana ceritanya? Sebenarnya sih awalnya aku sebelum pindah ke sini kan sebelumnya aku di Pemaron kan. Sebelumnya di Pemaron pindah ke Gajah Mada itu sebenarnya sudah jalan dua-duanya Kak. Yang dimana kontrak di Pemaron itu tuh kurang lebih lagi 2-3 bulanan lah gitu. Oke. Sebelum habis kontrak di Pemaron. Aku udah jalanin itu tapi aku belum punya karyawan saat itu. Dimana R Barber umur 2 tahun aku masih nyukur sendiri Kak. Gitu. Jadi aku pengalamanku ya 2 tahun aku nyukur sendiri di usaha ini. Gitu. Akhirnya nyoba aku jalanin yang dua ini kewalahan Kak, karena aku belum punya karyawan, aku masih sendiri. Terus juga cara nyari karyawan gimana nggak ngerti. Cara nyetak karyawan juga nggak ngerti saat itu. Nggak ngerti, akhirnya aku putusin untuk satu aja di sini. Nah, suatu ketika udah jalan kurang lebih setahunan, kebetulan yang di Lovina jalannya dari bulan Desember kemarin Kak. Aku joinan lah sama temen, coba-coba buka usaha kayak jual-jualan sosis gitu loh Kak. Ya, jual-jualan sosis gitu. Nah, kemarin di Lovina Fest tahun lalu aku jualan sosis lah di sana sama temanku gitu. Kurang lebih kalau nggak salah 3 hari deh kalau nggak salah pas itu. 3 hari bolak-balik Lovina. Ya, ada barber cuma 1 di Lovina gitu. Akhirnya coba. Kebetulan juga bantuan bank juga bisa kan. Akhirnya aku jalanin itu. Oke, Coba. akhirnya adalah cabang R Barber Shop lagi satu gitu ya di Lovina. Nah, selama perjalanan R Barber 1 yang ada di Singaraja itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Ada, Yang Kak pastinya. Yudi alami? Pastinya Apa ada tuh? Kak. Sekarang kan kebetulan aku yang di Singaraja aku udah berempat aku nyukur. Tantangannya sih karena sosial media sekarang udah makin berkembang, dengan gampangnya anak muda tuh dapat model dari HP gitu Iya, loh. betul. Dengan gampangnya. Tapi yang menyulitkan kita adalah mereka tidak pede, Kak, aku pengen kayak gini. Aku pendek, pengen pendek. Tapi sampai di tempat kita jangan dulu dipendekin deh. Nanti setelah itu baru pendekin lagi kayak gitu. Jadi kan 2 kali. Pada intinya kita tekankan sih, kita teman-teman juga di barber nekanin kalau cukuran apapun itu kita bisa buat bagus. Tapi kamu pede apa enggak? Gitu. Selagi kamu pede, mau pendek pun, mau panjang pun, mau kelihatan pun juga itu bahasa Balinya lengkarmu gitu. Mau kelihatanmu, jidatmu itu juga pasti akan oke-oke aja menurutku gitu Kak. Kalau kita pede Kalau gitu kan. pede. Intinya pede aja. Oke. Untuk kamu yang pengen tanya-tanya sama Kak Yudi, boleh ya teman Pro 2 di 0811399154 atau bisa juga komen itu di YouTube kita ya, RRI Singaraja Official. Aku tungguin sampai jam 1 siang. Jangan kemana-mana. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming
RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Bener dari A Barbershop Gentleman. Ya. Ya, banyak yang bilang jering SID nih. Emang bener ya. Oke, kalau ngomongin soal brand dari A Barber sendiri nih, kalau strategi pemasarannya memang lewat media sosial aja atau gimana? Ya kebanyakan sih kita ke media sosial juga Kak. Ke media sosial yang lebih fokusnya sih di Instagram. Oke. Cuma barunya kita baru ke ranah TikTok, ke Facebook juga. Karena menurutku yang potong rambut itu tuh anak-anak, dewasa, tua, semuanya lah menurutku. Jadi kalau dari kalangan anak-anak muda mungkin di Instagram, kalau di TikTok mungkin anak-anak yang remaja-remaja lah, SMP kayak gitu. Kalau di Facebook yang bapak-bapak. Emang udah khasnya kayak gitu ya. Kayaknya sih gitu. Oke. Kalau misalnya untuk strategi untuk tetap ngikutin tren terbaru dalam dunia barbershop kayak apa nih? Kebetulan kita di sini juga ngikutin seminar juga Kak. Kita juga ikut lomba juga. Kadang-kadang walaupun entah itu kita nggak menang atau gimana, yang penting kita ikutin trennya gitu loh. Ikutin trennya kita lomba. Aku juga kebetulan sempat ke Kediri juga lomba, ke Denpasar juga. Oh iya. Kebetulan juga ada sempat dapat juara juga sih, juara favorit sih gitu loh. Waduh. Sempat juara favorit juga open gitu loh Kak. Jadi di sana kita belajar terus. Kemarin baru aja tanggal 6 Juli kemarin kita ke Denpasar ikut seminar juga. Kebetulan pematerinya dari Jerman Kak. Oke. Gitu. Jadi ya itulah caranya kita biar tetap bertahan gitu loh Kak. Ngikutin zaman. Kalau untuk narik pelanggan tuh kayak gimana Kak? Apakah bakal dikasih diskon atau gimana tuh caranya? Kebetulan kita ada kupon gitu loh Kak. Jadi kupon kita ada 10 kali cukur gratis sekali. Kayak gitu loh. Terus juga kita mungkin minta izin sama mereka kalau kita bakal buatin konten, kita upload juga gitu. Jadi ada beberapa yang kayak potong ke tempatku, Kak, aku mau kayak gini dong. Itu yang dimana itu uploadan dari Instagramku, yang dimana itu inspirasinya dari muka orang yang kita cukur. Jadi mungkin ada feedbacknya lah, sama-sama lah. Jadi kita bisa berhasil buat orang itu cocok sama cukurannya. Itu sampai orang lain pakai mukanya dia untuk aku mau kayak gini dong, kayak gitu. Ya kayak gitulah. Oke. Jadi kalau misalnya untuk pelanggan nih ya, kalau Kak Yudi kan nggak megang sendiri semuanya kan, karena ada beberapa karyawan. Gimana dong caranya Kak Yudi untuk memastikan pengalaman pelanggan yang positif dari awal sampai akhir? Karena kan nggak sendiri nih, beda-beda nih tangannya yang ngambil nih. Kebetulan sih kita di Singaraja, kebetulan kita semua tim kita anak lokal Singaraja semua, Buleleng semua. Mungkin culture Bulelengnya udah kita dapet. Terus anak-anak mudanya yang di Buleleng itu kan menurutku kecil ya Kak ya. Jadi si Anu kenal si Anu terus kayak gitu ngalir gitu aja. Dan dari kenapa aku percaya sama mereka, karena mereka juga aku ikutin kursus juga. Jadi gitu. aku ajak mereka untuk seminar juga, aku ajak mereka untuk lomba juga. Jadi sharing lah, mungkin ada dari 4 orang yang aku ajak, ada 2 yang ikut lomba, ada 1 yang ikut lomba. Pasti mereka akan sharing, cuma ikut ke lokasi semua ikut Kak. Gitu. Kita tutup udah 2 hari kadang-kadang. Gitu. Ini tanggal 4 September ini kita mau ke Lombok. Lomba gitu. juga? Lomba juga. Aduh, gitu. luar biasa sekali. Ya. Oke, selama perjalanan kurang lebih 4 tahun berarti ya, A Barber ini pernah ngalamin keluhan gak sih Kak dari para pelanggan? Mungkin? Menurutku sih lebih ke pelanggan pengennya sampai sekarang detik ini pun juga pelanggan ada pengen kayak terlalu kecil tempatnya. besarin baru enak kayak gitu lah. Bener memang. Kayak gitu. Cuma kan kembali lagi kita kan pikirin cost-nya juga, kontrakannya berapa dan lain-lain. Kalau memang tahun depan mumpuni, karena gini loh Kak, di Singaraja ini masih agak sedikit lambat kepedulian kepada rambut Kak. Jadi
mereka kira itu tuh rambut di sini sama aja. Di sini kok bisa mahal, di sini kok murah. Iya. Sama aja mereka. Tapi kalau aku sharing sama teman-teman di Jawa, teman-teman di Denpasar, tukang cukur biasa yang mungkin masih nggak pakai AC dan lain-lain udah harganya udah 25 Kak, 25 30 gitu. Kita di sini sekelas barber yang udah pakai AC, kontrakan mahal dan lain-lain juga 30 kayak gitu. Jadi kita tuh harus upgrade sebenarnya Kak gitu loh. Kita harus upgrade sebenarnya kenapa? Karena 30.000 atau sampai 50.000 kita cukur rambut itu tuh pakainya sebulan loh. Bukan pakai sehari. Iya. Nah, kadang-kadang kalau di Denpasar kan kita gitu walek-walekannya kayak bisa beli rokok 30 sehari. Karena ini cukur 30.000 untuk sebulan masa enggak bisa. Ya kayak gitulah Kak. Jadi pengennya sih kita di Kabupaten Buleleng ini terutama teman-teman, ayo kita naikin derajat kita. Kalau memang dia mau pasar yang di bawah silakan, pasar yang di atas silakan. Cuma seiring berjalannya waktu lah Kak. Kita nggak mau maksain lah gitu. Betul. Tapi emang bener sih ya. Kalau aku kemarin juga sempat ke situ, memang tempatnya agak kecil. Apalagi pelanggannya rame, gitu kan ya. Reservasinya gimana Kak? Itu apakah boleh kita telepon dulu untuk cari nomor antrian seperti di dokter? Sebenarnya kita belum apa namanya Kak? Ada sistem barber itu tuh yang memang full booking semua. Ada yang memang bener dia tuh jalan aja di setiap harinya di sana gitu. Cuma kita nggak berani full booking itu tuh karena apa? Kita belum berani mengaplikasikan itu karena kalau sudah booking biasanya bayar di depan ya Kak. Oh iya. Transfer depan, kirim bukti transfer, masuk bookingan. Kita udah nggak ngambil siapa-siapa. Maupun dia nggak datang udah dapat uangnya. Kayak gitu. Nah itu yang kita belum berani ambil di sini. Akhirnya mungkin via DM atau mungkin WA, kita kan punya WA bisnis juga, WA untuk usahanya. Kita sesuaikan di sepi aja Kak. Mending siang aja ke sini karena siang kan mungkin sekolah masih sekolah, pada murid semua masih sekolah kayak gitu. Jadi paling gitu aja. Nggak berani mastiin jam berani juga mastiin, gitu ya. Oke, bener sih karena memang itu tadi tempatnya lumayan kecil tapi antreannya panjang banget kan ya. Di dalam tuh udah penuh tuh sampai di luar. Ya gimana dong caranya? Ya, kontraknya makin naik terus kan, tahunnya makin naik terus, maka bingung juga. Oke, ada beberapa komen yang masuk di YouTube RRI Singaraja Official. Wah mantap nih Pro 2 Singaraja, narsumnya keren, mirip Jering SID. Terus ada yang bilang sumpah lo kirain Jering. Bener kan? Terus ada Irfan Hadi yang bilang tempat cukur favorit nih, bela-belain dari Denpasar cukur ke Arbarber karena emang se-worth it itu hasil cukurnya. Thank you. Terus ada, wah baru tahu nih ada yang recommended Cus bakal ngasih tahu suaminya. Ya, semoga. Semoga jadi langganan ya. Dan satu lagi tempat cukur favorit di Singaraja ada Okan PM13. Ya, thank you. Oke, berarti ini pelanggan-pelanggannya Kak Yudi semua nih kayaknya nih. Kayaknya sih beberapa ada yang tahu sih. Yeah. Ada beberapa yang tahu. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di WhatsApp kita di 081139 91054. Oke. Hai Kak Yudi, selamat siang. Kira-kira akan ada kolaborasi nggak sih sama bisnis lokal lain atau komunitas lain? Komunitas sih kita gini loh Kak. Kebetulan kita di Buleleng itu tuh di Singaraja di Buleleng kita belum ada komunitas sih sebenarnya. Tukang cukur Buleleng gitu. Itu tapi di Bali ya? udah ada gitu. Cuma kita kebetulan kita punya pergerakan dari teman-teman dulu yang akhirnya sekarang jadi satu profesi gitu loh Kak. Terus kita buat pergerakan, kita punya agenda ke panti asuhan, panti jompo kayak gitu loh. Ada juga beberapa rekanan yang gandeng sama kita. Contoh misalnya ada coffee shop gitu yang ulang tahun, kayak kemarin ada coffee shop yang ulang tahun yang kopi di Liguni ulang tahun, mereka gandeng kita. Jadi dia yang konsumsinya, kita yang acaranya. Acaranya nyukur, dia yang gini ya gitu. Jadi kita kolaborasi kayak gitu. Anggapan dia yang menyumbangkan makanannya, kita yang gini ya kegiatannya. Berarti udah pernah ada gitu udah ya. Pernah, ya. Oke. Bakal terus berlanjut kira-kira? Pastinya terus berlanjut Kak. Kebetulan kita teman-teman sama-sama suka, tapi nggak tahu sih pengennya sih kita mau buat komunitas sih di Singaraja. Maksudnya biar kita juga patenkan ada minimal price-nya lah kita itu loh. Jadi
yang dari kita tukang cukur tetap mau belajar terus, dari customer juga tetap puas terus gitu. Ada minimal price biar bisa kita kejar itu, kita juga harus nggak diem, harus kursus lagi dan lain-lain. Selamat siang Kak Yudi. Aku mau tanya dong, gimana sih Kak Yudi mengidentifikasi dan menilai peluang untuk memperluas layanan? Gimana ya? Pada intinya ada seniorku Kak di Fabulous, tukang cukur di Fabulous, barber di Fabulous. Dia ngomong kayak gini, mau sebanyak apapun tukang cukur tidak akan bisa ngabisin kepala sebanyak di Beleleng ini, gitu loh. Jadi value-nya aku tuh mau kita buka tempat di mana sebanyak-banyaknya, nggak bakal habis apa kepala yang bisa kita cukur dari sebanyak gini. Jadi tujuanku ngomong kayak gini, aku pengennya sih nambah terus. Jadi ada 2 cabang, 3, 4, 5 terus. Ini kan baru 2 nih, rencana bakal ada yang ketiga, keempat? Semoga tahun depan. Astaga. Semoga tahun depan. Iya, rencananya di mana? Apakah mau keluar kota? Kurang tahu Kak. Belum ya. Aku sih pengennya sih, ya ayo kita kalau mau kita kerja sama ayo, kalau mau sendiri juga ayo. Tergantung sih. Bapak Bang aja sih. Gantung Bapak Bang aja sih. Satu lagi, rencana Kak Yudi untuk menghadapi kemungkinan tantangan atau krisis di masa depan apa sih Kak? Kalau menurutku kayak dunia cukur kayak gini di masa depan itu tuh udah sempat ada beberapa buat cukurnya pakai robot dan lain-lain. Itu nggak bisa sempurna Kak. Sejauh ini yang aku lihat itu loh. Ada beberapa yang mencoba dia pakai robot lah dan lain-lain. Untuk di masa depan mungkin musuh kita itu gitu, mungkin ya. Tapi tidak akan bisa sesempurna kita mau nyukurnya itu. Ternyata ada satu lagi. Selamat siang. Aku mau tanya dong, gimana sih caranya Kak Yudi untuk menentukan harga? Apakah mengikuti harga pasar atau mungkin punya struktur harga yang beda-beda? Sama nggak sih sama barbershop lain? Kalau aku, makanya tadi aku bilang kayak gitu, kita ada minimum price, minimumnya ya. Kalau misalnya dia lebih besar dari itu hanya dia Kak. Kenapa? Karena ada cost yang dia tanggung Kak. Mungkin misalnya kontraknya dia terlalu besar, mungkin juga tempatnya dia habis-habisan mewah banget kayak gitu. Jadi kan kita harganya beda tapi minimumnya yang aku pengen. Jadi di Singaraja tuh ada minimumnya kayak gitu. Cuma dia kalau memang dia mau lebih besar lagi ya itu hanya dia, karena kan ada cost yang dia tanggung Kak. Mungkin listriknya dia berapa bayar, beda sama kita dan lain-lain gitu. Kalau aku sih ngikutin pasar aja. Berarti kalau di barber ini kemarin berapa ya? 30.000. Terima kasih. Ternyata waktunya sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Yudi sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin siang hari ini atau lagi nonton di YouTube kita. Sebenarnya sih aku pengen nekenin kayak gini ya sama teman-teman semuanya. Kalau mau datang ke tempat cukur, udah fix dari rumah kamu mau pendek apa mau panjang. Kadang-kadang kan, Kak aku mau pendek, tapi aku ragu, jangan dulu dipendekin deh. Setelah udah jadi, nanti pendekin dah Kak, kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu tuh, kita 2 kali kerja. Yang pertama kayak gitu. Yang kedua, kembali lagi ke obrolan tadi Kak, kalau kita tuh nggak pede, tetap aja nggak bagus cukuran itu. Gimana pun caranya, kita nyukur, kita ngasih doktrin sama dia nggak pede, ya nggak bagus cukurannya, kayak gitu. Intinya sih harus yakin. Fashion rambut sekarang udah makin aneh-aneh. Jadi yang aneh dibilang jelek sama orang, kalau kamu pede itu pasti bakal bagus. Pasti ada orang yang tertarik sama yang anehmu itu. Menurutku gitu ya sih Kak. Intinya ada di diri kita sendiri ya. Kita pede nggak sih gitu ya, mau apapun jenis cukuran rambutnya, kalau kita pede ya jalan aja gitu. Terima kasih Kak Yudi. Sukses terus untuk usahanya. Thank you, Kak. Nanti dikabarin lagi kalau udah ada cabang 3, 4, 5-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan nonton kita di YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.